Jadi di sini materi kelompok kami yang pertama itu membahas tentang manajemen stres di tempat kerja. Jadi manajemen stres di tempat kerja adalah proses sistematis untuk mengenali, mengurangi, dan mengendalikan stres yang dialami oleh karyawan sebagai akibat dari tekanan pekerjaan agar tidak berdampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, dan performa kerja. Jadi di sini penyebab umum stres di tempat kerja itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada penyebab kerja berlebihan, yang kedua konflik antar rekan kerja atau atasan, yang ketiga kurangnya kontrol atas pekerjaan, yang keempat lingkungan kerja yang tidak kondusif. Yang berikut itu juga ada dampak bagi stres kerja, itu juga ada 4 bagian. Yang pertama itu kelelahan fisik dan mental, yang kedua kecemasan dan depresi, yang ketiga itu ada gangguan tidur, dan yang keempat yang terakhir itu ada meningkatnya risiko penyakit kronis. Itu stres kerja dan kesehatan. Di sini pengertian stres kerja itu adalah reaksi fisik dan emosional yang muncul ketika tuntutan pekerjaan dan tidak seimbang dengan kemampuan sumber daya atau kebutuhan karyawan. Jadi stres kerja bisa bersifat akut atau jangka pendek atau kronis jangka panjang, dan apabila tidak dikelola dapat berdampak serius pada kesehatan individu maupun produktivitas organisasi. Jadi hubungan antara stres kerja dan kesehatan. Stres kerja tidak hanya berdampak pada perasaan tidak nyaman atau kelelahan sesaat, tetapi dapat memicu gangguan kesehatan serius baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi di sini ada beberapa pengaruh stres kerja terhadap berbagai aspek kesehatan. Yang pertama itu ada depresi, yang kedua itu ada kecemasan, dan yang ketiga itu ada burnout. Selanjutnya ada stres kerja dan biaya. Di sini stres kerja adalah respons fisik dan emosional yang muncul ketika tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan sumber daya atau kebutuhan karyawan. Jika ditangani, stres kerja dapat berdampak buruk terhadap kinerja, kesehatan, dan biaya operasional perusahaan. Jadi data dan fakta adalah sekitar 50% penyebab absensi karyawan adalah stres dan kelemahan mental atau data BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua itu ada banyak perusahaan di sekitar jasa dan manufaktur mengalami penurunan produktivitas 15-25% akibat dari stres kerja. Yang berikut ada pencegahan primer dan sekunder. Yang pertama itu pencegahan primer. Di sini pencegahan primer bertujuan untuk mencegah masalah sebelum terjadi dengan menghilangkan faktor risiko dan meningkatkan faktor protektif. Ya, itu ada contohnya di tempat kerja. Stres kerja itu yang pertama pelatihan manajemen stres, yang kedua desain kerja ergonomis dan adil, yang ketiga komunikasi yang terbuka antara atasan dan karyawan, yang keempat itu ada budaya kerja yang mendukung keseimbangan kerja hidup. Jadi tujuannya untuk menghindari timbulnya stres kerja sejak awal sebelum gejala muncul. Yang berikut ada pencegahan sekunder. Jadi definisinya adalah pencegahan sekunder bertujuan untuk mendeteksi dan menangani masalah sejak dini agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih parah. Contohnya di tempat kerja itu yang pertama survei stres tahunan atau evaluasi psikososial, yang kedua konseling atau terapi awal untuk karyawan yang mulai menunjukkan gejala kelelahan, yang ketiga program deteksi ini burnout atau absensi berulang, dan yang keempat itu audit beban kerja dan peran. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi stres kerja pada tahap awal dan mencegahnya terjadi berkembang menjadi masalah kronis atau gangguan mental. Yang berikut itu ada kesadaran diri. Jadi kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengevaluasi pikiran, emosi, nilai, motivasi, dan perilakunya sendiri.
Jadi di sini juga ada peran kesadaran diri dalam stres dan konflik. Yang pertama itu di saat dia stres, orang yang sadar diri bisa mengenali tanda-tandanya awal kelelahan. Yang kedua, mereka bisa memilih respon yang sehat bukan reaktif. Yang berikut itu di saat konflik. Jadi yang pertama itu kesadaran diri membantu menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Yang kedua, mendorong komunikasi yang lebih empatik dan asertif. Stres kognitif. Jadi pengertian dari respons stres kognitif itu adalah cara pikiran seseorang merespons situasi stres, termasuk bagaimana ia menafsirkan, mengekspresikan, dan berpikir tentang ancaman atau tekanan yang ia hadapi. Jadi di sini ada beberapa tanda-tanda respon kognitif terhadap stres. Yang pertama itu pikiran terasa penuh atau buntu. Yang kedua, tidak bisa berpikir jernih atau logis. Yang ketiga, ketakutan berlebihan dan kegagalan. Yang keempat, meningkatnya pikiran pesimis dan putus asa. Dan yang terakhir, merasa kewalahan saat membuat keputusan. Ini ada respon stres emosional. Pengertiannya adalah reaksi perasaan atau emosi seseorang ketika menghadapi situasi stres atau tekanan, baik itu bersifat jangka pendek atau akut maupun jangka panjang atau kronis. Satu, waktu pikiran merasa terancam, emosi muncul sebagai reaksi internal yang mencerminkan bagaimana individu memaknai dan menghadapi situasi tersebut. Di sini ada beberapa tanda respon dari stres emosional. Yang pertama, mudah tersinggung atau mudah marah. Yang kedua, perasaan cemas dan gelisah. Yang ketiga, perasaan sedih dan putus asa. Yang keempat, mood swing atau perubahan suasana hati yang cepat. Yang kelima, merasa kewalahan atau tidak mampu mengendalikan emosi. Yang keenam, menarik diri dari lingkungan sosial. Yang ketujuh, perasaan bersalah atau malu yang berlebihan. Dan yang terakhir, mudah menangis atau meledak-ledak secara emosional. Selanjutnya ada respon stres perilaku, yang dimana pengertiannya adalah reaksi tindakan yang tampak dari seseorang saat menghadapi tekanan atau stres. Respon ini berupa perubahan dalam kebiasaan atau pola perilaku yang muncul sebagai cara individu mengatasi atau melarikan diri dari stres yang dirasakan. Nah, respon perilaku ini bersifat positif jika membantu mengurangi tekanan, atau negatif jika memperburuk kondisi stres dan berdampak pada kesehatan maupun hubungan sosial. Contohnya adalah seseorang yang stres bisa menjadi lebih agresif, menghindar dari orang lain, atau malah menunda pekerjaan yang penting. Selanjutnya ada tanda-tanda dari respon stres perilaku. Yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedua, ada prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga ada perubahan pola makan. Yang keempat ada perilaku impulsif atau agresif. Yang kelima ada kebiasaan buruk meningkat. Yang keenam, gelisah dan sulit diam. Dan yang terakhir ada overworking atau bekerja berlebihan. Selanjutnya ada strategi penanganan perilaku. Jadi strategi penanganan perilaku adalah cara-cara atau teknik yang digunakan untuk mengelola dan mengubah perilaku negatif menjadi perilaku yang lebih sehat dan adaptif. Khususnya perilaku yang muncul sebagai respon terhadap stres atau tekanan hidup. Tujuannya adalah untuk membantu individu mengendalikan reaksi yang tidak diinginkan agar tidak berdampak buruk pada kesehatan, hubungan sosial, dan produktivitas. Selanjutnya ada strategi penanganan perilaku dalam mengatasi stres. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku negatif. Yang kedua, pengembangan kesadaran diri atau self awareness. Yang ketiga ada pengaturan waktu dan prioritas. Yang keempat ada teknik relaksasi dan pengelolaan stres. Yang kelima, mencari dukungan sosial. Yang keenam, penggantian perilaku negatif dengan positif. Yang ketujuh ada penguatan positif atau positive reinforcement. Dan yang terakhir ada pelatihan keterampilan sosial dan asersi. Selanjutnya, menghindari stresor. Jadi di sini pengertian menghindari stresor adalah
Kita berani mengambil langkah-langkah sadar untuk menjauhkan diri atau minimalkan paparan terhadap sumber stres atau stresor dalam kehidupan sehari-hari. Stresor bisa berubah situasi, lingkungan, orang, atau aktivitas yang menimbulkan tekanan fisik, emosional, maupun mental. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi dan intensitas stres yang dialami agar kesehatan dan kesejahteraan tetap terjaga. Ada strategi untuk menghindari stres. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan waktu. Yang kedua, mengatur batasan. Yang ketiga, memilih lingkup yang mendukung. Yang keempat, mengurangi paparan pada sumber konflik. Dan yang kelima, mengatur pola hidup sehat. Yang terakhir ada teknik yang berfokus pada emosi. Jadi di sini pengertian teknik yang berfokus pada emosi adalah pendekatan untuk mengelola stres dengan cara mengatur atau mengubah respon emosional terhadap situasi yang penuh tekanan. Berbeda dengan teknik yang berfokus pada masalah atau problem, fokus coping yang bertujuan menyelesaikan sumber stres. Strategi ini membantu individu menghadapi perasaan negatif seperti cemas, marah, takut, atau sedih agar tidak berdampak buruk terhadap kesehatan mental dan fisik. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari teknik ini adalah yang pertama, meredakan ketegangan emosional. Yang kedua, meningkatkan stabilitas psikologis. Yang ketiga, mencegah akumulasi emosi negatif. Yang keempat, memulihkan ketenangan dan kejernihan berpikir. Yang kelima, meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap tekanan.